Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat datang kembali di channel Reza Pahlavi Dalimunte. Dalam channel ini disajikan Syarah Arba'in Nawawi yang sedang berlangsung ya. Ini kita sebentar lagi jelaskan part 3 dari hadis Arba'in Nawawi nomor 4. Tapi di channel ini juga ada kajian kandungan ayat per ayat ya. Jadi ketika kita nanti baca ayat itu kita bisa mengelaborasi atau membayangkan, oh iya perintah Allah dalam ayat ini itu gitu. Baik, kita sudah sampai di part 3 ya dari hadis Arba'in Nawawi, di mana hadis ini panjang sekali, jadi terpaksa dibagi menjadi 3, walaupun mungkin di kajian-kajian yang lain ini bisa partnya banyak sekali ya. Tapi sini saya bagi 3. Yang pertama tentang penciptaan manusia di alam rahim itu. Lalu yang kedua itu bagaimana takdirnya, yang 4 itu ya, takdir tentang rezekinya, kemudian tentang amalnya, tentang harta dan yang keempat adalah keadaannya hidup di dunia ini bahagia atau sengsara gitu. Ya, selamat datang di channel Reza Pahlavi. Nah, bagian yang ketiga ini berbicara tentang husnul khotimah maupun su'ul khotimah. Coba kita lihat hadisnya ya. Ini di latar sudah ada. Fawallazi lahu ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi kitabun al-kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Nah, ini kalau diartikan, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal sehasta, akan tetapi sudah ditetapkan di dalam Laul Mahfud, dalam ketentuan, dalam kitab yang tadi kita jelaskan di part 2, silakan ditonton saja, yaitu sudah dicatat amalnya gitu. Lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalamnya. Nah, sebaliknya juga demikian, ada orang yang terus berbuat dosa sampai-sampai dia itu hampir dipastikan masuk neraka gitu. Akan tetapi dia sudah ditentukan dalam kitabnya, dalam Laul Mahfudnya yang kemarin itu. Lalu dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis Bukhari. Ya, baik. Jadi hadis ini yang bagian ketiga ini adalah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ya, yang su'ul khotimah. Jadi seolah-olah hadis ini ingin mengatakan bahwa hati-hati, ada loh orang, jangan sampai kita ini merasa sudah sangat soleh gitu. Kita merasa, oh saya ada di lingkaran kesolehan,
dari SD saya sudah belajar agama, SMP, SMA terus, dan bekerja juga sebagai ustadz gitu. Nah ini kita tidak boleh terlena di situ, karena bisa saja di akhir hayat kita itu kita melenceng. Nah ini biasanya diakibatkan oleh perubahan lingkungan ya. Jadi ketika seseorang pindah ke lingkungan A, lalu dia terpengaruh dan dia terjerumus lah. Nah sebaliknya juga sama. Jadi orang-orang yang terus-terusan berbuat kemaksiatan, nah tiba-tiba datang hidayah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi intinya hadis ini dimulai oleh Rasulullah dengan sebuah sumpah, fawallahi ilaihi ghairu. Sungguh tidak ada, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Itu ini menegaskan bahwa kita harus istiqomah, bahkan harus banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, tsabbit qulubi, ya Allah, tetapkan hatiku di jalanmu gitu. Tsabbit qulubi ala dinik, tetapkan, teguhkan hatiku berada di dalam agamamu. Saya mau kasih contoh sebuah cerita yang ada di Timur Tengah sana. Ya, ada seorang ustaz ataupun dia seorang ulama di Maroko. Lalu di suatu malam dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW, dan dalam mimpi itu dia menyebutkan sebuah nama, lalu dibilang oleh Rasulullah, temui orang ini dan kabarkan bahwa dia adalah penghuni surga. Nah, sampai berkali-kali ustadz ini atau ulama ini bermimpi, ada yang dalam ceritanya 3 kali dia bermimpi tentang pesan Rasulullah ini. Akhirnya dia berangkatlah ke Mekah. Soalnya Rasulullah mengatakan di Mekah ada seseorang yang dia itu penghuni surga. Ya, ingat bahwa di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah hidup pun banyak sekali orang yang Rasulullah katakan, oh ini orang penghuni surga gitu. Jadi sampai Rasulullah setelah meninggal pun, ini salah satu contohnya Rasulullah menyampaikan kabar. Baik, nanti kita lihat kenapa Rasulullah perlu menyampaikan kabar seorang ini penghuni surga atau tidak gitu. Baik. Jadi kembali ke cerita itu, bahwa ulama yang tadi karena 3 kali mimpi Rasulullah dan terus-terusan disuruh untuk menemui orang itu, lalu dia berangkat ke Mekah sekalian umroh. Lalu karena di Mekah itu dia punya teman, punya ini, biasanya kan sesama ustadz, sesama ulama itu ada jaringan, ada hubungan. Sampai di sana dia tanyakan kepada teman-temannya, adakah orang yang bernama ini. Singkat cerita, dibantu dicarikan, lalu didapatilah bahwa orang tersebut tinggal di sebuah komplek. Kalau di sana dinamakannya Hai. Hai itu artinya di kelurahan mana gitu. Lalu diantarlah ke rumahnya oleh pengurus setempat. Cuman oleh pengurus itu sudah dikabari sebetulnya, apakah benar kalian ingin menemui orang-orang ini, katanya. Kenapa rupanya? Karena
orang ini terkenal sangat bejat, akhlak tidak punya katanya, kemudian jauh dari kata soleh. Sang ulama ini mengatakan, saya hanya ingin bertemu saja, ada yang ingin saya sampaikan. Akhirnya diantar dan masuklah, diketuk pintunya, Assalamualaikum. Lalu dibuka pintu, kemudian orang itu bertanya, ada apa kalian ingin menemui saya? Lalu para ulama ini masuk dan diajak bicara. Dia menceritakan bahwa tentang mimpinya, bahwa orang ini kata Rasulullah adalah akan masuk surga. Orang itu tidak percaya dan tidak, bagaimana mungkin saya ini yang seorang pendosa, hampir tidak ada kejahatan yang tidak saya lakukan katanya. Tapi kata ulama ini, ya Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya. Jadi coba ingat-ingat, apakah kebaikan atau amal kamu yang sehingga Allah menyuruh Rasulullah menyampaikan bahwa kamu masuk surga. Akhirnya dipikir, diingat dan diterawang atau diingat-ingat oleh orang tersebut. Dia mengatakan, dan dia merasa bahwa satu-satunya kebaikan yang signifikan yang dalam ingatannya pernah dia lakukan, bahwa ada tetangganya yang meninggal suaminya. Lalu dia melihat bahwa tetangganya ini memang kurang berada. Singkat cerita, dia katakan kepada istri dari almarhum ini, saya akan tanggung, berikan setengah gaji saya ke kalian agar kalian tidak kurang ataupun tidak kurang untuk belanja setiap bulannya. Jadi setelah suami orang itu meninggal, setiap bulan setengah dari gajinya diberikan kepada tetangga tersebut untuk bekal dia dan anak-anaknya, dan pemberian itu hanya dia yang tahu. Kata ulama ini, wah, itu amalan yang sangat luar biasa. Mungkin inilah kenapa Rasulullah menyuruh ataupun memberitakan tentang informasi kamu akan masuk surga gitu. Akhirnya diajaklah, ya sudah, kalau ini bisa kita pergi ke Mekah, segeralah engkau tobat di sana. Dan kata dia, bagaimana saya mau ke sana, saya belum dan sebagainya gitu. Akhirnya singkat cerita mereka bersiap, dan ketika diulangi di rumah dikatakan bahwa dia penghuni surga, sebetulnya dia sudah mulai berderai air mata itu. Berangkatlah mereka sampai di Masjidil Haram, diberikan salam ke Ka'bah. Lalu mereka melakukan sholat. Dalam perjalanan masuk ke Ka'bah pun dia sudah menangis terus, menangis seolah-olah ada sebuah badai yang menerpa hatinya, yang tidak bisa dia tolak, bahwa kehadiran, kesadaran, keimanan, ketakwaan dan kehadiran Allah dan Rasulnya begitu terasa, begitu dekat, begitu menggetarkan jiwa, begitu menghentakkan pikiran, begitu mengurai air mata. Akhirnya dengan tuntunan para ulama ini, sholatlah mereka di Ka'bah. Sholat masing-masing karena masih sholat tahiyatul masjid kalau tidak salah. Ceritanya para ulama ini sudah ruku, sujud,
berdiri lagi, rukuk, sujud dan salam. Nah, orang ini dia juga ikut rukuk dan sujud, tapi sujudnya lama sekali. Sujudnya lama sekali sampai ulama-ulama ini sudah berdiri, rukuk dan sujud serta salam, dia masih sujud. Karena sudah terlalu lama dia sujud, akhirnya para ulama mencurigai dan penasaran kenapa dia sujudnya lama sekali. Barakallah tabarakallah, ternyata itu adalah sujud di mana ajal menjemputnya. Betapa luar biasa dan bahagianya orang yang Allah izinkan meninggal, berpisah dengan dunia ini dalam keadaan beribadah, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan mana lagi selain itu? Jadi orang tersebut betul-betul seperti yang Allah ceritakan, Rasulullah ceritakan dalam hadis ini. Ada orang yang beramal buruk sekali sampai dia dekat sekali dengan neraka, tiba-tiba dia beramal amalan yang luar biasa lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini adalah hak prerogatif Allah dan tidak banyak terjadi. Karena yang banyak terjadi adalah ketika seseorang sudah istiqomah beramal ibadah, berada dalam lingkaran kesolehan, maka berlaku di situ janji Allah bahwa orang tersebut kemungkinan besar dia akan meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan soleh. Jadi itulah sebabnya orang harus banyak berdoa kepada Allah. Angkat tangannya, angkat, ya Allah, sabbit qulubi ala dinik, ya Allah, tetapkan hati saya ini tetap dalam agamamu ya Allah. Gitu. Jadi kita perlu mewaspadai hadis Rasulullah ini, karena kalau terjadi su'ul khatimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi mari kita berdoa semoga Allah membolehkan dan mengizinkan kita terus berada dalam akidah tauhid dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan Anda semua, semoga Allah izinkan meninggal dalam keadaan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya, kita, Anda semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan masuk ke hadis arba'in nomor 5. Di situ Rasulullah bercerita tentang bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.